Penyembelihan hewan. Penyembelihan yaitu artinya usaha manusia yang dilakukan untuk membunuh hewan dengan cara memotong atau memutus leher, yaitu memutus saluran nafas, makan dan juga minum dari hewan tersebut. Tujuannya untuk apa penyembelihan? Untuk membedakan makanan yang halal dan juga haram untuk dikonsumsi manusia. Halal atau haram. Kemudian syarat penyembelihan hewan ada dua. Yang pertama syarat orang yang menyembelih. Yang kedua syarat hewan yang akan disembelih. Syarat orang yang menyembelih ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Kemudian sehat. Kemudian laki-laki, dan yang terakhir tidak menyia-nyiakan waktu sholat. Artinya di sini yang tidak menyia-nyiakan waktu sholat yaitu orang yang benar-benar mengetahui tentang syariat Islam dalam menyembelih. Kemudian syarat hewan yang akan disembelih yaitu ada 2. Yang pertama, hewannya harus hidup. Jangan hewan yang sudah mati. Kalau hewan yang sudah mati namanya bangkai. Kemudian yang kedua, hewannya harus hidup ya. Yang kedua yaitu halal. Yang kedua halal. Halal zat perolehannya maupun zatnya maupun cara memperolehnya. Jangan menggunakan hewan yang dicuri atau milik orang lain, itu tidak boleh. Kemudian kesunahan dalam penyembelihan. Kesunahan di sini yang pertama harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau menghadap ke utara atau selatan boleh saja, tapi ini disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang kedua, hewannya yang disembelih harus sudah benar-benar mati, baru nanti bisa diolah untuk yang lainnya, untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam. Jangan menggunakan alat yang tumpul karena itu bisa menyakiti hewan tersebut. Yang terakhir, menyegerakan atau mempercepat penyembelihan. Mempercepat penyembelihan. Kemudian cara penyembelihan. Cara penyembelihan sendiri ada 2, yaitu secara manual dan juga mekanik. Manual sendiri tadi seperti ini menggunakan alat-alat yang tajam atau menggunakan pisau secara langsung. Tapi kalau menggunakan mekanik harus secara dilus terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu kurban. Kurban sendiri yaitu dalam bahasa diartikan yaitu dekat atau mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan kurban pada bulan apa? Penyembelihan bulan Dzulhijjah. Kemudian hukum kurban.
kelahiran bayi. Atau pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa akikah itu untuk menunjukkan rasa syukur atas kelahiran sang bayi. Kemudian hukum dari akikah sama dengan hukum dari kurban, yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas, tapi di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa setiap anak itu tergadai atas akikahnya. Jadi di sini bisa disimpulkan tadi sunnah muakkad diambil dari hadis Nabi, yaitu tadi setiap anak tergadai atas akikahnya. Kemudian untuk pelaksanaan disunahkan pada tanggal 7, 14, dan 21 setelah kelahiran bayi. Atau kalau semisal belum mempunyai uang atau mempunyai rezeki untuk melakukan akikah anaknya, bisa dilakukan hari atau tanggal yang ganjil setelah kelahiran bayi tersebut. Tapi sebelum anak tersebut dewasa. Kalau sudah dewasa, takutnya nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu anak tersebut akan merasa malu. Malu kenapa? Karena sudah besar, itu yang pertama sudah tidak tanggungan dari orang tua. Malu ini di sini kan akikah identik dengan pemberian nama dan juga pemotongan rambut. Sudah besar kok masih dipotong rambutnya. Jadi di sini disunahkan pada hari-hari ini saja. Kemudian untuk syarat, apabila digunakan untuk kurban itu sah, maka akikah juga sah, sama dengan kurban. Kemudian disyariatkan atau dilakukan sekali dalam seumur hidup. Dianjurkan untuk sekali seumur hidup saja. Kemudian yang terakhir, pembagian daging itu dilakukan pada daging yang sudah dimasak atau sudah matang. Tadi penjelasan tentang penyembelihan hewan kurban dan juga akikah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kita lanjut ke permainan, yaitu kita bermain talking stick. Itu ada tongkat di sini, nanti kita putarkan mulai dari Liza dan selanjutnya nanti kembali lagi sambil bernyanyi balonku ada 5. Jadi yang dapat tongkatnya nanti ibu kasih atau bisa memilih sendiri soal-soal yang sudah ibu siapkan. Dimulai dari Mbak Liza. 1, 2, 3. Balonku ada 5, tak lupa warnanya. Kuning kelabu, merah muda dan biru, Meletus kelam hijau. Ya Mbak Mustafa, silahkan ambil soalnya dan dibaca dengan keras. Harus dijawab ya. Jelaskan syarat hewan yang sah digunakan untuk akikah. Ya. Tadi apa? Syarat hewan yang sah digunakan untuk akikah
itu sama dengan hewan buatan. Di antaranya gemuk, besar, tidak cacat. Ya, gimana teman-teman yang lain? Benar atau salah? Beri aplaus yuk. Lanjut ya, yang kedua. Ayo kita lanjutkan bermain. Ya, terima kasih. Tadi dari pembahasan ini masih ada yang mengganjal, masih ada yang bingung? Tidak ada, Bu. Kalau tidak